Tapi tentunya setelah 2014 pada saat yang bersangkutan itu mengajukan sebagai kepala negara Presiden Republik Indonesia mencalonkan diri, itu udah ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, ya, Oktober 2014, mestinya yang bersangkutan itu mestinya ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh untuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mana harus ada tanggalnya. Di sini kita juga sangat heran kenapa sekelas Universitas Gadjah Mada yang universitas terkemuka, undang-undang udah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 itu kalau semua legalisir itu harus dilengkapi dengan tanggalnya aja. Bang, ada hal-hal yang lain. Kan itu belum tentu dilegalisir UGM. Oh iya, nah, UGM kan ya, mengaku tidak memiliki bukti. Iya, betul. Jadi yang kita pegang memang adalah dokumen-dokumen yang selama ini kita dapatkan dari KPU. Oke, yang tadi kita sidang yang kedua di Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Sidang pertama itu tanggal 4 Juni kemarin. Jadi sampai sidang kedua ini memang masih melengkapi berkas-berkas yang diajukan baik kedua belah pihak. Sebenarnya kedua belah pihak itu sudah mengajukan berkas-berkas, tapi proses untuk uploadnya itu yang masih memerlukan verifikasi. Jadi hari ini mestinya ditawarkan kepada pemohon untuk mengajukan saksi apapun ahli, tapi dari pemohon Universitas Gadjah Mada ini tidak memberikan, tidak mengajukan, sehingga pada sidang yang berikutnya yang dijadwalkan tanggal 2 Juli 2026 nanti itu di sini akan selain melengkapi berkas-berkas perkara yang pada sidang ketiga nanti, kami juga akan mengajukan ahli untuk sidang tersebut. Jadi kalau masalah dengan Universitas Gadjah Mada ini ada 3 bagian yang kami mintakan sebagai pejabat publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, yaitu pejabat negara itu informasi tentang dokumennya itu terbuka. Nah itu sudah putusan di Komisi Informasi Pusat, semuanya sudah terbuka. Hanya ini UGM di sini keberatan sehingga dia mengajukan permohonan. Dan permohonan itu dalam keberatan. Permohonan keberatannya juga alasannya juga sudah sampaikan, jawabannya juga sudah kita sampaikan. Nah 3 bagian pokok itu yaitu tentang riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo, kuliah di Fakultas Kehutanan tahun 1980 sampai 1985. Nah di situ tentunya pada saat pendaftaran, pada saat dia mengajukan KRS, KHS itu tentunya ada, tapi tadi udah disampaikan sama Ibu Leoni kalau KHS yang ada itu juga nggak lengkap ya. Kemudian juga ada dokumen-dokumen yang lain yang hubungan dengan pembayaran dan lain-lainnya. Nah itulah tentu dari riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo ini, termasuk juga pada saat dia melakukan KKN. Pada proses persidangan itu sama sekali tidak ada dokumen tentang Saudara Joko Widodo itu mengikuti KKN. Sedangkan KKN itu kan tidak hanya diikuti oleh satu fakultas ya, beberapa fakultas itu bisa mengikuti KKN itu. Tentunya orangnya juga cukup banyak. Yang satu katakanlah dari kehutanan misalnya 5 orang, itu tentunya ada dari pertanian, dari pertanian, ekonomi maupun hukum atau dan lain-lain itu kan tentunya bisa ikut. Kalaupun di Fakultas Kehutanan dokumen tentang KKN-nya itu nggak ada. Mestinya juga Universitas Gadjah Mada ini berusaha untuk mendapatkan di fakultas-fakultas yang lain. Jika dokumen-dokumen ini sampai dia skripsi pun itu juga nggak dalam proses persidangan juga kita juga boleh dikatakan dia juga berusaha untuk tutupi. Tapi sebenarnya setelah diputus kalau itu adalah terbuka, nah itu mestinya diserahkan kepada kita. Tapi seperti tadi yang sampaikan Bu Leoni, mestinya juga sudah inkrah lewat 1 hari mestinya, tapi ya nanti majelis di Pengadilan Tata Usaha Negara inilah akan menyelesaikan. Kemudian yang hubungannya dengan legalisir ini kan tentunya pada saat dia mengajukan calon untuk wali kota di Surakarta tahun 2005 itu kan dilegalisir kan ijazahnya itu. Nah tentunya tidak di situ juga dia di situ disyaratkan harus melengkapi ijazah SD, SMP, SMA dan S1-nya. Dan dilegalisir untuk S1-nya di Universitas Gadjah Mada ini memang tidak ada tanggalnya tadi yang disampaikan. Jadi tempusnya itu nggak ada. Kemudian kalau yang untuk di
Untuk di Wali Kota Surakarta juga tahun 2010 juga sama. Dan pada saat 2012 di DKI itu juga sama, SD, SMP, SMA itu juga sama ya. Tapi tentunya setelah 2014 pada saat yang bersangkutan itu mengajukan sebagai kepala negara Presiden Republik Indonesia mencalonkan diri, itu udah ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Oktober 2014, tentunya yang bersangkutan itu mestinya ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh untuk undang-undang administrasi pemerintahan, yang mana harus ada tanggalnya. Di sini kita juga sangat heran kenapa sekelas Universitas Gadjah Mada yang universitas terkemuka, undang-undang udah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 itu kalau semua legalisir itu harus dilengkapi dengan tanggalnya aja. Bang Ada hal-hal yang lain. Nasir, kan itu belum tentu dilegalisir UGM. Oh iya, Nah, nggak UGM kan ya. mengaku tidak memiliki bukti. Iya betul. Jadi yang kita pegang memang adalah dokumen-dokumen yang selama ini kita dapatkan dari KPU. Jadi memang itu yang kita dapatkan. Sehingga kita juga menyaksikan itu. Kita menyaksikan kalau masalah legalisir ini, apakah itu yang produksi produk daripada Universitas Gadjah Mada itu? Karena bagian ketiga, Ibu Leonie ini juga begitu detail ya. Kalau dalam kita untuk meminta dokumen itu, dia juga minta SOP-nya. SOP itu dalam arti pada tahun 1980 sampai 1985 itu persyaratan-persyaratan, aturan-aturan yang harus ada di Universitas Gadjah Mada yang hubungannya dengan misalnya masalah pemberian obat, misalnya ijazah itu mesti pakai kacamata atau boleh apa tidak gitu. Itu ada. Sehingga pada saat kita menerima putusan kalau itu kita dimenangkan dan Universitas Gadjah Mada harus menyerahkan kepada kita, itu betul-betul dalam proses persidangan pun kami sangat yakin kalau Universitas Gadjah Mada kurikulum termasuk Bang. Jadi ketahuan berapa jumlah SKS mata kuliahnya. Ya. Jadi memang benar-benar kami meragukan, sangat meragukan kalau ijazah yang diajukan pada saat dia mencalonkan itu adalah produksi dari Universitas Gadjah Mada. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Masih ada tambahkan, silakan. Jadi gini, sebetulnya ya apa yang kami minta itu sebagian besar itu adalah dokumen publik. Jadi di sini sebenarnya UGM agak ngeri-ngeri sedap mungkin ya. Contohnya apa dokumen publik? Skripsi itu adalah dokumen publik. Dan temuan, masih ingat temuan Rismond yang pertama itu adalah soal skripsi yang sudah dikejar-kejar tapi nggak dikasih. Ya. Terus sampai kapan? Terus yang kedua, yang juga dokumen publik, laporan KKM, ya. Itu pasti juga banyak inkonsistensi di dalam laporan KKM tersebut. Ya, kalau memang ada ya. Kalaupun dibuat kan susah. Foto-foto isinya. Iya. Terus yang ketiga itu buku wisuda. Buku wisuda itu juga publik, tapi di aku tidak ada. Dan KRS itu tidak ada apa-apa. Itu cuman isinya adalah rencana mahasiswa ambil mata kuliah apa. Dan itu tidak ada. Sama sekali ya. Tidak ada mereka tulis. Dan sekelas UGM saya yakin kalau ada sebagian dokumen yang di aku ada, pasti yang lain tuh ada. Nah, disinilah titik kritisnya. Artinya Bu, gugatan UGM sekarang ini itu justru memperkuat bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang diduga palsu. Dugaan demikian, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya karena nggak ada. Ya, jadi dari sinilah ya teka-tekinya ada.